Pemirsa, berbicara tentang hubungan bilateral atau diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok dalam sejarahnya tentu telah berlangsung sejak kedua negara merdeka. Berbagai dukungan dan kerjasama antar kedua negara dibangun sejak kepemimpinan Presiden Soekarno dan terus berlanjut hingga kepemimpinan saat ini. Ada berbagai macam perjanjian dan kerjasama yang telah dicapai oleh kedua negara, meskipun dalam prakteknya hubungan kedua negara tidak selamanya berjalan baik dan mengalami banyak pasang surut. Mengingat kedua negara pernah melakukan pemutusan hubungan diplomatik yang berdampak pada pemberhentian berbagai macam kerjasama. Lantas seperti apakah dinamika hubungan antar kedua negara dari era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo saat ini? Jas Merah akan mengungkapnya untuk Anda. Pemirsa, berawal dari kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia diketahui resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1950. Pembukaan hubungan diplomatik ini dilakukan beberapa bulan setelah terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok menjadi awal diberlakukannya berbagai perjanjian dan kerjasama antar kedua negara dengan perjanjian perdagangan Indonesia-Tiongkok pertama kali ditandatangani di Beijing pada bulan November tahun 1953. Dari sinilah hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat pesat. Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan berbagai produk yang diperdagangkan termasuk komoditas dan barang konsumsi. Ketika Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan di Bandung pada 18–24 April 1955, Tiongkok mengutus Perdana Menteri Zhou Enlai sekaligus menandatangani perjanjian Dwikenegaraan, yakni perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok mengenai kewarganegaraan ganda. Hubungan diplomatik kedua negara pun terus berlanjut dan diwarnai dengan saling berkunjung antar pihak pemerintah. Mereka akhirnya sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan baik kala itu, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerjasama kebudayaan antar kedua negara pada April 1961. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila masa-masa itu dijuluki sebagai masa bulan madu hubungan Indonesia-Tiongkok. Apalagi interaksi dan pertukaran antar kedua negara tidak hanya terjadi di tingkat elit, melainkan juga di akar rumput. Pemirsa, hubungan Indonesia-Tiongkok di era Presiden Soekarno ditandai dengan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan. Hasil nyata dari kerjasama ini mencakup peningkatan perdagangan, dukungan pembangunan infrastruktur, dan pertukaran budaya. Hubungan ini memberikan fondasi yang penting bagi perkembangan hubungan bilateral di masa-masa selanjutnya, meskipun kemudian mengalami tantangan di periode berikutnya, di mana diketahui pada 30 September 1965 terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang membuat hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi terganggu. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober 1967 ketika kedua negara memutuskan untuk melakukan pembekuan hubungan diplomatik. Nah, pembekuan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri Indonesia, di mana pasca pemberantasan PKI, Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan dengan Soeharto sebagai presiden baru Indonesia menggantikan Soekarno. Pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok berlangsung selama 23 tahun, hingga akhirnya normalisasi hubungan antar keduanya terjadi pada tahun 1990. Pasca normalisasi hubungan diplomatik tersebut, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Beijing pada tanggal 14–18 November 1990 dan menyaksikan langsung penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknik. Presiden Soeharto yang kala itu telah mengedepankan pragmatisme dalam kebijakan luar negerinya, berusaha memperbaiki hubungan dengan Tiongkok sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi regional. Dirinya telah menekankan kerjasama ekonomi daripada ideologis
menjadikan Tiongkok sebagai mitra penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Dari situlah, Tiongkok mulai berinvestasi di sektor-sektor strategis termasuk infrastruktur, energi, dan pertanian. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyek-proyek pembangunan seperti jalan dan pelabuhan juga mulai melibatkan investasi dan teknologi dari Tiongkok. Volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok juga meningkat secara signifikan, menjadikan Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama. Produk-produk Indonesia seperti minyak sawit dan komoditas lainnya banyak diekspor ke Tiongkok. Pertukaran budaya dan pendidikan juga meningkat dengan lebih banyak program kerjasama yang mempertemukan masyarakat antar kedua negara. Dengan demikian, hubungan Indonesia-Tiongkok di era Presiden Soeharto mengalami transformasi signifikan dari ketegangan menjadi kerjasama yang lebih pragmatis dan saling menguntungkan. Hasil nyata dari kerjasama ini mencakup peningkatan perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan ini juga menjadi landasan bagi kerjasama yang lebih mendalam di masa-masa berikutnya. Pemirsa, ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, hal itu berdampak pada demo besar-besaran masyarakat Indonesia yang menghendaki mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Dengan demikian, secara otomatis wakilnya yang kala itu adalah B.J. Habibie menggantikannya sebagai presiden Indonesia sekaligus menandai satu transisi demokratisasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, karena masa pemerintahannya sebagian besar masih terfokus perihal peningkatan citra Indonesia di lingkup internasional, membuat hubungan Indonesia-Tiongkok di era Presiden Habibie belum begitu terlihat jelas. Hal ini disebabkan masa pemerintahan yang hanya berlangsung selama 1 tahun hingga tahun 1999. Selanjutnya, Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdul Rahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Pemikiran Presiden Gus Dur tentang sentimen anti-barat yang diikuti perasaan tidak nyaman karena masuknya campur tangan dana moneter internasional atau IMF selama krisis keuangan, ditambah lagi peristiwa terlepasnya Timor Timur yang diikuti intervensi Australia dan Tentara Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat Presiden Gus Dur beralih ke Tiongkok. Statement Presiden Gus Dur yang beralih ke Tiongkok ini disebut dengan istilah Asia First atau strategi politik luar negeri Asia yang pertama. Di era Presiden Gus Dur inilah, hubungan Indonesia-Tiongkok mulai memasuki babak baru dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Terbukti ketika setelah dilantik, negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Gus Dur adalah Tiongkok. Kunjungan tersebut menandai babak baru peningkatan hubungan antara kedua negara, ditandai dengan kesediaan Tiongkok memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit, termasuk kerjasama keuangan, pariwisata, dan imbal beli atau counter trade di bidang energi, yaitu menukar gas alam cair atau LNG dengan produk-produk Tiongkok. Di era Presiden Gus Dur, hubungan Indonesia-Tiongkok ditandai oleh upaya untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan pendekatan yang lebih inklusif. Hasil nyata dari hubungan ini mencakup peningkatan diplomasi, kerjasama ekonomi, dan pertukaran budaya. Selanjutnya, pasca pergantian kepemimpinan dari Presiden Gus Dur ke Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001, hubungan antara Indonesia-Tiongkok terus ditingkatkan. Diplomasi dansa merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Di era kepemimpinan Presiden Megawati inilah, kedua negara sepakat membentuk Forum Energi yang merupakan payung investasi Tiongkok di Indonesia di bidang energi. Dengan demikian, hubungan Indonesia-Tiongkok di era Presiden Megawati ditandai oleh pemulihan dan penguatan kerjasama di berbagai bidang. Hasil nyata dari hubungan ini meliputi peningkatan perdagangan, investasi dan kerjasama dalam infrastruktur, serta pertukaran budaya. Kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan dialog yang lebih konstruktif menjadi landasan bagi hubungan bilateral yang semakin solid. Hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok terus berlanjut hingga ke presiden selanjutnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden Indonesia yang begitu fokus pada politik luar negeri dan citra Indonesia di mata dunia. Selama 2 periode kepemimpinan SBY, terjadi peningkatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara, dan Presiden SBY menjadikan Tiongkok sebagai mitra strategis Indonesia. Hingga pada akhirnya ditingkatkan lagi menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. Kerjasama yang dilakukan kedua negara tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan politik saja, namun juga dalam berbagai bidang lain seperti pertahanan hingga pariwisata. Sejak itu, hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya kedua negara terus meningkat. Setelah memimpin selama 2 periode, Presiden SBY kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi inilah, hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi semakin dekat jika dibandingkan dengan kepemimpinan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia-Tiongkok menjalin hubungan yang semakin kuat dan pragmatis, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan kerjasama ekonomi. Presiden Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, sehingga Tiongkok menjadi mitra strategis dalam proyek-proyek infrastruktur besar melalui inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Presiden Jokowi juga mendorong investasi Tiongkok dalam berbagai sektor, termasuk energi, manufaktur, dan pariwisata. Salah satu proyek terbesar yang melibatkan investasi Tiongkok adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Selain itu, Tiongkok juga menjadi salah satu sumber investasi terbesar Indonesia dengan investasi yang signifikan dalam proyek infrastruktur, energi, dan teknologi. Nah pemirsa, setelah memimpin selama 2 periode, Presiden Jokowi kemudian digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024. Hubungan Indonesia-Tiongkok di era Presiden Prabowo digadang-gadang akan terus menjaga hubungan baik sebagaimana yang telah dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Setidaknya hal itu telah dibuktikan dirinya ketika menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjunginya pada akhir Maret hingga April lalu setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Kedekatan hubungan bilateral ini nampak saat Presiden terpilih Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungan tersebut. Kala itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia baru siap melanjutkan kebijakan bersahabat Presiden Jokowi dengan Tiongkok, serta menjunjung kemerdekaan dan kemandirian kedua negara. Presiden terpilih Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah baru Indonesia akan menghormati kebijakan Satu Tiongkok, mendorong hubungan kedua negara berkembang untuk semakin komprehensif dan berkualitas tinggi, dan melaksanakan kesepahaman penting pembentukan komunitas senasib sepenanggungan kedua negara. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah baru Indonesia siap mendorong kerjasama Indonesia-Tiongkok di bidang perdagangan dan pengentasan kemiskinan, serta aktif mendorong sinergi strategi pembangunan negara. Pemerintah baru Indonesia di bawah kepemimpinannya akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Tiongkok dalam urusan internasional dan regional, serta memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kerjasama Selatan-Selatan. Dari fakta sejarah tadi, nampak jelas bahwa Presiden Prabowo kedepannya akan tetap melanjutkan bahkan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, terutama dengan penekanan pada keuntungan ekonomi dan kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok telah berkembang secara signifikan di era Presiden Soekarno hingga sekarang. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan konteks politik, kedua negara terus berusaha membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, hubungan diplomatik bilateral Indonesia-Tiongkok yang telah dibangun selama beberapa dekade diharapkan dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan, yang menunjukkan pentingnya hubungan bilateral dalam konteks geopolitik, khususnya di Asia. Akhirnya, perjalanan waktu akan terus menorehkan catatan sejarahnya yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang.
Terima kasih sudah menyaksikan Jas Merah. Jangan pernah melupakan sejarah dan sampai jumpa.